Oke, berbicara tentang wedding organizer, memang kita berbicara tentang bagaimana mempersiapkan sebuah event supaya betul-betul menjadi spesial, apalagi ini hubungannya sama wedding, pernikahan. Pernikahan kan ini biasanya orang tuh pengen sesuatu yang satu kali pernikahan, tapi sesuatu yang wah, yang sangat mengesankan tentunya ya. Betul. Jadi ini memang tidak bisa buat main-main ya. Soalnya pernikahan ini adalah pengennya sih sekali seumur hidup. Pengennya satu kali tapi yang mengesankan yang wah gitu. Nah, nggak tahu kalau Mas Gali pengennya berapa kali. Itu modalnya butuh modal gede. Iya, gitu. Butuh modal gede juga ya. Oke, ngomong-ngomong wedding organizer, ini biasanya ketika mungkin kita punya rencana mau menikah ya, biasanya kan orang tuh nggak pengen repot, biasanya diserahkan sama wedding organizer. Nah, saat ini sudah hadir Mas Bagas, Mbak Sulis dari Best Wedding Planner. Mungkin bisa diceritakan nih awal mulanya bisa bikin wedding planner atau mungkin wedding organizer itu idenya muncul dari mana nih? Oke. Terima kasih Mas Danu. Jadi awal mulanya terbentuk Best Wedding Planner ya, atau teman-teman biasanya itu nyebutnya BWP gitu ya. Tapi ada juga orang-orang BWP itu katanya Bagas Wedding Planner, padahal bukan. Padahal bukan. Mungkin Mas Bagas menanam saham terbesar juga. Iya, jadi BWP. Iya, ada beberapa yang bilang kayak gitu. Dan awal mula terbentuknya BWP itu kalau saya kan kebetulan berkarir sebagai MC wedding. Berkarir sebagai MC wedding dan beberapa kali pada saat itu ditunjuk untuk membentuk sebuah kepanitiaan untuk acara pernikahan. Dan itu awal mula ya. Awal mula. Dari tingkat RT RW. Keluarga. Iya, lebih ke keluarga sih itu. Itu nggak cuma satu kali Mas, itu bisa 2-3 kali. Dan itu kan kepanitiaan itu dibentuk karena nggak ada WO-nya. Iya. Nah, istilahnya apa ya, kalau orang Tegal bilang sinoman. Iya. Sinoman, betul. Istilahnya nyambat, disambat kayak gitu. Lah, pas dibentuk kepanitiaan ya pasti nggak maksimal lah ya, karena nggak di job desk-nya yang keluarga kuasai gitu. Ada suatu event yang memang sudah sesuai job desk, nanti ada temennya datang, itu nanti malah ikut ngobrol dan ngilang gitu. Buyar biasanya gitu. Dan saya kayaknya capek juga sih ngurusin, lagi-lagi ngebentuk kepanitiaan. Akhirnya ada ide juga sih, pengen bikin WO aja apa ya, sekalian ditawarin pas ada klien tanya MC gitu kan. Dari situlah muncul ide bikin WO Mas. Dari pertama kali disuruh ngebentuk kepanitiaan tentang pernikahan, akhirnya ada ide bikin WO aja lah, biar nggak pakai kepanitiaan keluarga. Dengan pas itu harga krunya aja, ngehitungnya buat bayar kru aja dulu kayak gitu. Murah banget sih pas itu. Dari situ sih Mas. Berarti istilahnya baru tarif untuk jasanya aja. Betul. Gitu. Jadi zaman dulu sebelum bikin Best Wedding Planner gitu ya. Jadi kepanitiaannya itu orangnya gonta-ganti terus gitu. Iya, itu yang bikin saya capek Mas, karena gonta-ganti setiap pernikahan, klien satu ganti, klien 2 ganti. Wah, keren banget ya Mas Bagas ya. Berawal dari situ loh, dari MC loh ya. Ini berarti Mas Bagas itu tidak menyia-nyiakan peluang benar. Jadi bisa membaca peluang gitu. Ngomong-ngomong BWP ya, Best Wedding Planner gitu, Sulis ya. Kok diberi nama Best Wedding Planner, itu asalnya dari mana nih? Karena brand kan itu sebuah doa ya Mas ya. Jadi best kita ingin menjadi suatu brand yang selalu best. Selalu terbaik di mata masyarakat, keluarga, bahkan negara. Gitu. Tapi sebelum Best Wedding Planner ada nama lain nggak waktu itu? Sebenarnya ada beberapa opsi Mas pas itu. Namanya satu Bagas Wedding Organizer. Terus ada salah satu fotografer yang menyarankan, Gas, kayaknya jangan pakai Bagas Wedding Organizer, diganti aja. Tapi ya terserah sih gitu kan. Akhirnya mikir juga Mas, alasannya karena kalau wedding organizer itu lebih ke periasnya gitu. Biasanya perias yang ada paketannya itu make up, dekorasi, catering gitu. Tapi ganti, coba deh biar di Tegal itu beda gitu. Akhirnya pakai nama planner, diganti Bagas Wedding Planner aja Mas gitu. Boleh sih, tapi Bagasnya diilangin.
Terus ingat ngobrol sama salah satu fotografer pas itu, kenapa nama fotografer itu kok nama desa gitu, nama desa tapi disingkat. Alasannya karena nama desa itu bakal abadi walaupun aku nanti udah nggak ada di sini. Mikirlah, tapi jangan pakai nama desa lah ya, nama yang kekinian. Akhirnya muncullah nama BES gitu. BES itu akan dipakai sama siapapun dan sampai kapanpun gitu. Akhirnya muncul dari BES Wedding Planner. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Sulis. Ini apa? Doa dan harapannya seperti itu ya. Best juga artinya kan baik. Mungkin tadi harapannya bisa memberikan yang terbaik ya. Iya. Oke. Baik. Kemudian ini berkaitan dengan tadi nama gitu kan, nama. Kalau William Shakespeare, teman sekolah dulu. Iya dong. PAUD tapi lebih lama di PAUD. Jadi ini apalah arti sebuah nama ya, tapi bagi Best Wedding Planner pasti tadi udah dikatain banyak makna gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah best, ini kan best kalau nggak salah bahasa Indonesianya terbaik ya. Terbaik ya. Ini apa aja sih keunggulan-keunggulan dari BWP ini? Sulis atau Bagas? Sulis mungkin. Oke. Yang pertama kita krunya tuh muda-muda. Oh, masih muda. Yes. Oh, milenial. Itu Milenial, keunggulannya gitu ya. Kita pakai bahasa gaul loh, Mas. Oh, bahasa gaul gitu. Oh, gitu ya. Kan? Lo bisa nggak bahasa gaul lo? Oh, kagak bisa dong. Oh, milenial gitu ya. Untuk secara look kita juga memperhatikan itu. Kru kita ya bisa untuk grooming lah segala macam. Kemudian berwawasan luas itu pasti ya Mas. Apalagi ini harus ya. Wedding organizer atau wedding planner itu kita harus punya wawasan yang sangat luas. Itu jadi ketika mau rekrutmen juga ada seleksinya? Yes, seleksinya itu ada beberapa tahap Mas. Oh, gitu. Jadi mulai dari luar biasa. Kayak vaksinasi aja. Ada tahapan. Ini baru keunggulan pertama loh. Iya. Seperti yang pertama kita harus mengumpulkan CV dulu nih, kayak pokoknya kayak perusahaan-perusahaan besar lah, dan semoga menjadi besar. Amin. Kemudian ada seleksi wawancara, terus ada seleksi lari-lari mungkin nggak? bukan Mas. Oh, enggak. Soalnya nanti emang mau jadi tentara. Iya. Tapi BO memang bola. Iya, maksudnya kan gitu. Ngetes fisik. Iya, benar. Ada seleksi presentasi juga. Kalian tahu nggak sih WO itu apa? Seperti itu. Ya, berkaitan dengan rekrutmen ini Sulis. Apa ada batasan umur? Kita mengutamakan yang mahasiswa, Mas. Iya, mahasiswa. Jadi mulai dari umur 18 sampai 19 sampai ke 25 tahun. Berarti nggak masalah kalau mahasiswa dianya No ini problem. tetap kuliah? Iya, yang penting dia bisa membagi waktunya. Bisa belajar dan juga bisa bekerja. Oh iya, luar biasa. Berarti muda-muda semua ya. Yes. Muda. Kalau boleh tahu ada berapa sekarang istilahnya apa ya? Krunya. Ada 16. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Mas ada 16 karena alhamdulillah 2 tahun ini BWP itu dipercaya dan dikasih jalan ya. Itu hampir setiap minggunya itu ada event dan di Sabtu Minggu, jadi biar istirahat yang satunya gantian kayak gitu. Karena jadi tim BO itu sebenarnya capek juga Mas. Walaupun dilihat itu kayak tim BO itu berdiri aja nih kayak gini. Tapi capek Mas sebenarnya Mas. Kan sampai kita pernah tuh maraton event ya Mas ya. Terus yang cewek, maraton Mas. Yang cewek itu dilalah kalau bahasa Tegal ya. Berangkat terus dan kemudian ya bisa sampai kakinya itu berkapal gitu loh. Iya, sampai sekaya itu Sampai punya kapal ya. Hebat banget ya. Luar biasa. Gara-gara maraton itu tadi. Ini tentunya sahabat pose ini bisa menjadi contoh ya, pemuda-pemuda kreatif yang bisa menjadikan peluang ya dari mulai tadi hanya sekedar membantu menjadi MC sampai akhirnya punya pikiran untuk membuat wedding organizer. Betul ya. Itu tadi baru keunggulan pertama berkaitan dengan SDM-nya berarti gitu ya. Keunggulannya lainnya apa nih? Keunggulan yang lain selain SDM kita itu mungkin untuk sahabat pose yang ada di luar sana ya harus bijak dalam memilih WO ya. Harus bijak dalam memilih WO. Soalnya gini Mas Bagas, soalnya kan WO kadang ada yang istilahnya menawarkan harga sekian dengan paket yang seabrek. Nah, ini mungkin ada tips sendiri nih dari Mas Bagas nih. Selain SDM, kita juga alhamdulillah sudah legalitas untuk Best Wedding Planner itu sudah terdaftar di
apa namanya ya? Badan hukum. Badan hukum gitu. Jadi sudah berbadan hukum. Sudah berbadan hukum. Kirain berbadan 2. Hamil dong Mas. Saya juga. Iya, jadi alhamdulillah apa namanya sudah legalitas. Jadi teman-teman sahabat pose itu jangan khawatir sama branding BWP itu sendiri karena benar-benar sudah aman lah gitu. Selain itu tempat juga sudah ada dan service yang kami berikan itu benar-benar maksimal banget Mas. Mulai dari preparation Hamin 3 bulan kita sudah menggarap, terus follow up vendor-vendor dan bisa apa namanya ikut membantu budgeting untuk klien yang memang hanya memakai jasa WO-nya saja bukan yang paket. Gitu. Jadi kita bisa fleksibel. Iya, betul. Kita benar-benar bisa membantu klien kami yang benar-benar ingin mewujudkan sebuah impiannya di hari pernikahannya gitu. Kadang ada klien yang memang Mas saya pengen pakai jasa WO-nya saja, krunya aja di hari H, tapi minta dibantu untuk merekomendasikan vendor-vendor terbaiknya gitu. Kalau iya betul. Ya. Betul seperti itu sih. Oke Mas Bagas, tadi kan disampaikan 3 bulan itu udah mulai prepare ya. Betul. Nah, sementara konsumen ini harus memesan berapa bulan sebelumnya atau mungkin berapa hari ini? Jadi sebenarnya acara pernikahan itu sama aja kayak kita menggarap event-event di luar Mas kayak gitu. Untuk batas ini sih sebenarnya sih waktu yang paling pas itu 3 bulan sebelum acara kita sudah mendapatkan data-data pengantin, konsep pengantin gitu. Jadi dari 3 bulan itu kita akan mengkonsep acara tersebut itu seperti apa gitu. Dan kalau bisa ya Hamin 5 bulan sudah mulai tanya-tanya dulu konsultasi sama BWP gitu. Jadi biar persiapannya juga lebih matang. Betul Mas. Soalnya kadang ada orang yang memang detail pengen konsep itu sesuai dengan keinginannya pengantin. Ya dari pengantin itu udah 5 bulan sebelum acara memang sudah konsultasi, dan konsultasi di BP itu nggak harus ketemu juga, kita bisa via WhatsApp, telepon atau Zoom pun juga bisa. Jadi lebih enak aja lah buat calon pengantinnya gitu. Apa ya, karena ini pandemi jadi mau pakai apa aja bisa gitu tuh. ya. Kamu Zoom tahu nggak Nu? Itu yang gedein gitu. Iya gitu. Zoom in, zoom out gitu. Di kamera kan ada. Nah itu tadi. Inilah kehebatannya milenial gitu ya. Itu adalah banyak sekali keunggulan-keunggulan dari BWP ternyata ya. Dari segi SDM, dari segi servisnya, pelayanannya, dan juga dari segi processingnya gitu ya. Luar biasa. Oke, ini berkaitan dengan kemarin-kemarin kan Indonesia juga dilanda pandemi COVID-19. Iya, sempat di stop ya, berbagai bentuk keramaian. Betul. Jadi teman-teman IO, event organizer termasuk WO gitu ya. Yang kena dampaknya juga. Ini Ini bagaimana Mas Bagas, Mbak Sulis? Jadi pertama pandemi gitu. Waktu pertama pandemi, kebetulan BWP itu kan berdiri di tanggal 31 Oktober 2019. 2019 ke Februari itu kan Oktober 2019 ke Februari 2020 itu kan cuma berapa bulan ya, baru berapa bulan berjalan berdiri udah pandemi gitu. Itu sih yang bikin shock juga. Kita baru berdiri tapi udah kayak gini ya. Untungnya ada partner-partner yang saling menguatkan Mas. Jadi walaupun sudah lagi pandemi, kita tetap berjuang promosi ini itu, tapi ya tetap aja nggak ada orang nikahan. Tapi kita tetap berusaha menawarkan paket yang sangat terjangkau banget ya. Itu paket akad nikah. Paket akad nikah, karena pada saat itu memang yang diizinkan hanya akad nikah aja gitu kan. Rame-ramenya enggak ya, resepsinya enggak ya. Betul, dan itu menjadi tantangan juga buat kita. Gimana caranya dengan budget yang sangat terjangkau kita bisa memberikan hasil yang maksimal untuk klien gitu. Ya, jadi proses acara akad nikahnya dibikin gimana lah supaya menarik gitu ya. Disiapkan. Lebih ke apa ya namanya bahasanya, intimate wedding. Intimate wedding istilahnya gitu. Intimate wedding. Iya, ini berkaitan dengan bagaimana mereka berusaha survive gitu ya. Iya betul. Tapi dari 16 teman-teman BWP ini selama masa pandemi gimana? Apa mereka pada emosi atau pada kemana sendiri-sendiri kayak gitu? Gimana sih cara mengkoordinir mereka gitu? Oke, yang pertama mungkin mereka juga syok ya sama kayak kita. Lebih banyak kita itu kayak silaturahmi aja, menjaga silaturahmi ke mereka, bagaimana caranya supaya mereka tetap erat
sama kita, tetap bisa berkomunikasi. Kan komunikasi paling utama itu ya Mas ya. Betul. Kita juga Hubungan memang itu dasarnya iya, komunikasi. itu sangat penting. Terus kita survei, ayo kita semangat, kita saling menyemangati Mas. Ayo Mas Bagas semangat ya, Mas Sulis semangat, iya kalian juga semangat. Berarti selama dari Februari itu setiap hari semangat. WA-nya semangat. bahkan Mas Ade kalau kita udah ketemu, yuk kita semangat bareng-bareng. Kita ada yel-yelnya Mas. Ada buat ningkatin mood kita biar lebih semangat kalau ketemu gitu. BP semangat. Oh iya, keren banget. Emang ya, sarannya tuh harus udah sikat gigi. Betul. Pastinya itu loh. Iya. Itu emang pengaruh banget ya buat kita gitu ya. Itu kan pasti ketawa dan semangatnya bakal datang. Oke. Tapi ada nggak sih dari teman-teman itu yang ngomong, aku udahlah, aku nyerah lah, aku mau keluar aja gitu, ada nggak sih? Gara-gara pandemi COVID ini. Ada sih Mas, ada beberapa kru yang memang mengeluh seperti itu karena memang pada saat itu kru yang pertama kali kita rekrut itu kebetulan sudah berkeluarga dan membutuhkan pemasukan lain kan. Jadi ya kayak dari saya sendiri nggak melarang teman-teman buat cari job desk di luar sana. Oke. Karena ya mau gimana lagi kita benar. masih ingin bertahan hidup harus mencari lagi rezeki di luar sana, kita membebaskan sih Mas gitu. Oke. Ya, terus berkaitan dengan yang kemarin kan kemudian sudah mulai mereda ya pandeminya, terus ada kayak simulasi gitu ya dari pemerintah gitu ya. Ada, dari BWP juga ikut acara itu. Kebetulan BWP itu salah satu wedding organizer atau wedding planner yang memang sudah disupport dari pemerintah khususnya di kabupaten. Wih, keren banget. Luar biasa ya. Karena kalau tidak pakai WO BWP atau WO yang sudah melakukan simulasi di gedung tersebut itu tidak diizinkan Mas. Karena dari pihak hotel juga nggak mau namanya jelek juga karena di masa pandemi pakai WO yang abal-abal. Kebetulan WO Best Wedding Planner itu sudah melakukan simulasi dan sudah mendapatkan sertifikat kelayakan dalam menangani sebuah event pernikahan gitu. Jadi ya ini salah satu untuk meyakinkan ke klien juga bahwa kita ini ada loh videonya, kita sudah terdaftar di salah satu beberapa gedung yang di Kabupaten Tegal memang harus pakai WO yang sudah ikut simulasi gitu. Ini berkaitan dengan menyelenggarakan acara wedding atau pernikahan. Pasti tadi sudah disampaikan H-3 gitu. Harus sudah ada koordinasi. 3 bulan. Iya, kayak gitu. 3 bulan. Nah, jadi proses menyelenggarakan acara wedding itu seperti apa sih awal mulanya gitu, awalnya gitu. Jadi barangkali nanti yang di rumah yang lagi dengerin ini pengen menggunakan Best Wedding Planner gitu. Jadi untuk pertama untuk menyelenggarakan acara pesta pernikahan sesuai impian gitu ya. Pastinya klien sendiri itu sudah punya bayangan Mas. Bayangan konsep pernikahan saya itu pengennya seperti ini Mas, tradisional di acara akad nikahnya dan modern itu di resepsinya. Oh bisa gitu. Bisa. Jadi request dari itu calonnya bisa request paling enggak konsep awalnya kayak gitu dulu lah. Nanti kita punya details konsepnya gitu, detail konsepnya yang kita mulai dari pemilihan tempat, kemudian pemilihan tata rias yang diinginkan seperti apa. Karena di Tegal sendiri itu rata-rata klien itu memilih vendor pertama itu kalau nggak WO itu make up. Kebalik sama di daerah luar Mas. Kalau di daerah luar seperti Bandung, kota besar lah ya, maaf. Itu milihnya itu venue-nya dulu Mas. Oh, venue-nya dulu. Gitu. Setelah milih venue baru mereka milih WO. Oh gitu. Betul. Bisa gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang konsumen yang istilahnya dipilihkan venue-nya juga ya. Pasti Mas, kita selalu merekomendasikan ke klien itu vendor-vendor terbaik yang sering kerjasama sama BWP ya, karena kita balik lagi komunikasi itu sangat penting gitu. Gimana komunikasi nggak penting itu karena pernah kita vendor itu dipilih sama klien sendiri dan si vendor itu kayak seenaknya gitu Mas. Kita yang namanya WO itu kan setiap
1 bulan sekali, walaupun masih 3 bulan acaranya, itu selalu memastikan kembali kan, dari persiapannya gimana gitu kan, terus konsep yang dipilih nanti pada saat acara masuk nggak dengan budget yang sudah dianggarkan gitu-gitu Mas. Dan itu ada yang memang vendor ya mengabaikan komunikasi itu, yang akhirnya pada saat hari H ada keriuhan yang memang tidak diinginkan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ada kayak gitu yang kena wedding organizer-nya atau memang vendornya sendiri ya? Kalau orang yang nggak tahu pasti langsung ke WO-nya Mas. Iya, tamu terutama ya. Betul, iya. Padahal WO-nya siapa sih kadang-kadang? iya, WO-nya siapa sih kok milih dekorasinya bunga-bunganya jadul banget, padahal kan pengantin yang milih. Seandainya pakai WO bakal menyarankan Mbak pemilihan palet, pemilihan warna-warna bunga itu yang kayak gini mengikuti tren gitu Mas. Oke, ribet juga ternyata ya, mulai dari venue aja ribet, gitu ya. ya. Ini memang kalau masalah venue itu semuanya serba di indoor atau bisa di outdoor juga? Kebetulan untuk Best Wedding Planner sendiri itu satu-satunya dan pertama kali pernah menggarap acara di outdoor, dan itu pantai Mas. Di pantai. Oh gitu. Asik ya di pantai ya Pertama gitu. kali itu Konsepnya BWP. berenang atau apa? Konsepnya itu nanti pakai banana boat Mas. Oh, Akarnya di situ Mas. Aku enggak badan dapur. Kalau badan aku tahu bisa. Kan? Oke. Itu pernah satu kali itu di outdoor? Iya. Di pantai. Jadi konsep awal memang BWP pengen mengajak klien atau teman-teman calon pengantin di Kota Tegal, Kabupaten Tegal itu khususnya ya, pengen merubah mindset bahwa pernikahan dengan konsep outdoor itu juga asik, berkesan juga untuk tamu undangan gitu Mas. Nggak harus di gedung itu kan monoton banget ya, kayak gitu sih. Dan buat sekarang alhamdulillah sudah beberapa kali sih kita menggarap wedding outdoor Mas, dan itu memang benar-benar asik banget. Kalau misalnya menentukan tempat di outdoor gitu ya, itu syaratnya apa aja sih? Maksudnya melihat tempat outdoor itu yang bagus buat wedding itu kayak gimana gitu? Pertama kalau kita outdoor itu harus melihat cuaca dulu Mas. Oh cuaca, Iya. ya benar juga ya. Betul. Iya. sudah memprediksikan bulan-bulan apa yang turun hujan ya? Betul Mas. Cuaca, terus pemilihan tamu undangan itu mau berapa undangan gitu. Karena sebenarnya kalau untuk outdoor itu lebih ke yang tidak terlalu banyak tamu Mas. Jadi kita benar-benar bisa menikmati vibes di acara tersebut. Kalau terlalu banyak kan kayaknya riuh banget. Iya. Ya nanti dipikir konser, Iya benar. Ada konser. Di mana? Lihat musim di pantai. Juga. Coba bayangin kalau pas musim durennya jatuh, ya kan? Kan bahaya. Tapi masih mending musim hujan. Iya. Oke. Oke Mas, ini Mbak Sulis, Mas Bagas tadi kan disampaikan tentang prepare atau tadi penyelenggaraan wedding ya. Mungkin ada atau pernah permintaan tersulit dari klien nih. Mungkin Sulis mau bantu jawab nih. Ini ngomong yang sulit ya. Yang sulit. Benar. Iya. Saya kalau dengar Sulis ingat ini Yang lagu. Iya Yang lagu kan. Iya benar. Oke, Mas. Gimana nih? Oke, jadi kan biasanya klien itu WA ke saya ya, admin sih Mas. Oh, gitu Jadi ya. saya selalu siap sedia nih, saya harus siap nih. Kuota juga harus Kuota siap, ya? juga harus siap. Betul. Betul. Pada saat itu musim hujan Mas, bulan-bulan Desember kan musim hujan tuh. Terus dia mau outdoor. Mbak, pokoknya saya mau outdoor, gimana caranya saya harus outdoor. Hujan outdoor lagi. Iya. Aduh. Sabar. Iya. Terus tempatnya di Guci lagi Mas. Waduh. Pegunungan. Iya. Nah, kita bingung kan, aduh gimana ini Mas caranya. Terus kita sempat bertapa di goa. Biar dapat maksud. Enggak. Baiknya seperti apa? Akhirnya maksudnya itu lebih baik dilaksana di goa. Enggak ya? Oke. Terus saat itu kita lihat ramalan cuaca di tanggal 25 ya Mas ya? 25 Desember Iya, ya. 25 Desember. Wah, 25 Desember Natal nih. Iya. Terus aduh, hujan. Oh, hujan. Di saat itu hujan, terus kita gimana nih Mas caranya biar nggak hujan? Terus kita mikir, oh coba aja kita pakai pawang hujan. Terus kita konsultasi sama kliennya juga, Mbak, ini bisa diselenggarakan tapi kayak gini. Terus ya cobalah Mbak, pokoknya yang terbaik lah buat saya. Ini nikahan saya yang sekali seumur hidup. Dia bilang begitu. Oke Mbak, kita bismillah ya Mas ya. Terus oke Mas, kita harus pakai pawang hujan. Itu acara malam atau
pagi, siang, malam. Nah, itu yang bikin kayak minum obat 3 kali. Itu yang bikin kita akhirnya mikir 2 kali, Mas, gitu. Kita di situ memakan banyak waktu dari pagi, siang, pagi ke siang, terus sore sampai malam. Nah, kalau waktunya satu waktu misalkan malam aja atau pagi aja, itu kan udah bikin lega ya. Mending gitu ya. Jadi kadang hujan cuma satu momen itu gitu ya. Gitu. Ini jadi bisa kena semua nih, pagi nggak hujan, malamnya hujan ya kan? Nah, gitu. Oke. Nah, terus akhirnya nyari pawang hujan gitu. Akhirnya kita bertapa, Mas, di goa. Iya. Bertapa di goa, kita menanyakan ke alam ini. Kita bersahabat gitu. Iya. Ya, intinya kita berdoa, minta restu sama yang di atas lah, buat kita ingin membantu orang untuk beribadah istilahnya gitulah ya. Tolong dibantu ya, istilahnya kita ingin bersahabat aja sama alam gitu, Mas. Kita percaya kita pasti bisa gitu. Jadi kalian ngobrol sama tembok atau sama ya, kita ngobrol sama alam? Tolong dibantu ya. Alam itu ada apa? Oh iya, itu alam. Oke. Baik. Jadi dari hasil doa kalian gimana? Dari hasil doa itu kita udah ketar-ketir banget, Mas. Pada saat loading, mendung berkabut, anginnya itu sampai kursi-kursi itu pada rubuh. Iya, sampai dekorasi catering itu berjatuhan, Mas. Iya, Mas. Itu udah aduh gimana ini? Sampai akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi, Mas. Dan kita benar-benar selalu ngecek. Oh, itu sehari sebelum itu ya? Iya, 1 hari sebelum itu kita nggak bisa tidur, selalu ngecek venue ya. Maksudnya ini gimana ya besok. Mudah-mudahan nggak ada halangan, dan alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan ya buat mengharap event wedding ini dengan maksimal. Selama sehari itu? Sehari itu malah panas, Mas. Kita gosong, Mas. Kita pulang-pulang dari situ kita pakai treatment, Mas. Oh, treatment. Betul, treatment 1 minggu itu. Padahal sejuk di sana. Iya, Mas. Jadi memang cuacanya itu sejuk tapi panas, Mas, gitu. Nggak mendung, nggak apa, jadi panas bener-bener. Oke, Mas Bagas, kalau tadi kan permintaan yang tersulit tersulit ya ya dari klien ya. Selama Mas Bagas istilahnya bersama Mbak Sulis tadi menjalankan BWP, ada pengalaman-pengalaman yang paling berkesan nggak? Pengalaman berkesan banyak banget, Mas. Semuanya hampir berkesan. Yang paling pokoknya. Yang paling keinget sama BWP. Yang paling berkesan pada saat itu 3 bulan setelah launching kita dipercaya untuk menghandle acara salah satu orang yang berpengaruh di Kota Tegal. Ya, salah satu direktur rumah sakit lah. Dengan total undangan, Mas, yang kita nggak bisa bayangkan itu ya, yang biasanya 300, 400 itu 1000, Mas. 1000. Iya. Tempatnya pun di salah satu gedung di Kota Tegal yang paling besar. Gitu. Dan rasanya gimana waktu itu dapat project itu? Aduh, Mas, rasanya itu campur aduk, Mas. Antara seneng sama itu mungkin ya. Kayak pengen lari. Kok langsung segini sih gitu project. Aku pengen pingsan aja. Gitu ya. Jadi pas itu memang dari pengantin nggak nyebut jumlah undangan, dan memang dari kami pun juga kurang teliti juga ya, karena masih baru banget gitu. Jadi belum tahu celah-celahnya nih, apa aja yang harusnya diomongin, diobrolin gitu kan. Pas meeting keluarga, Mas, ini nanti tamu undangan 1000, tamu VIP ini jumlahnya 50 lebih. Tamu VIP 50 lebih dari beberapa kota, luar kota. Kita nggak tahu nih, Mas, tamu VIP yang kayak apa mukanya kan. Gitu. Dan sempet mau nyerah, Mas, karena memang di-compare sama WO yang sudah senior. Senior banget maunya, dan itu bener-bener tantangan banget. Sempet mau nyerah, dan untungnya ada balik lagi ada yang saling menguatkan di dalam tim itu kan. Mau nyerah, dan udah, Mas, pokoknya bismillah, tinggal besok jangan nyerah, pokoknya bisa gitu. Dan alhamdulillah bismillah jadi lancar, Mas. Dan itu benar-benar pengalaman yang paling berkesan selama BWP berdiri ini. Tapi terlaksana dengan lancar, baik ya. Sangat lancar, Mas. Dengan total tamu undangan 1000 lebih. Personil kita juga yang biasanya 7 itu jadi 13. Oh, nambah ya. Nambah gitu, dan itu salah satu menjadi best portofolio kita juga. Karena dari sisi dekorasi, lighting, tatanan dekorasi yang sebelumnya belum pernah kita garap, alhamdulillah ada portofolio itu ya, salah satu portofolio terbaik
yang Mungkin waktu itu Mas Bagas selama seharian dengerinnya lagu The Massive. Jangan menyerah. Oh iya, itu tadi. Akhirnya kan nggak mau menyerah kan, Jalan tetap terus. diambil aja. pokoknya selalu melihat jam. Berapa 1 jam nih? lagi, setengah jam lagi kita Oh, selesai. gitu. Seneng banget rasanya. Senang habis banget itu mas ya. pokoknya mas. Planner ini berkaitan dengan kalau kita mau pakai jasanya ya, jasanya Best Wedding Planner untuk membuat sebuah event pernikahan yang bagus, itu standar biayanya berapa sih kira-kira sih? Sebenarnya sih untuk standar biaya itu tergantung kebutuhan klien Oh, dulu gitu. mas. Betul. Kalau hanya tim WO-nya saja ada 4.500.000 itu khusus untuk tim WO-nya saja. Oh, tim WO-nya aja. Tim WO-nya saja oke, gitu. oke. Tapi kalau ada wedding paket itu sudah all in, benar-benar all in mulai dari gedung, terus catering, dekorasi, make up, pre-wedding sampai ke hal-hal kecil seperti souvenir pun kita sudah dimasukkan ke situ. Itu standarnya kita ya mas, itu di angka 90 mas. 90 juta. 90 juta. Oke. Oh, segitu ternyata Iya. ya. Selain paket dari tim WO sama apa paket yang komplit tadi, paket yang lainnya apa aja nih tadi? Kayak paket akad, paket akad. Oh iya, paket akad itu lebih ke kemarin sih lakunya itu pas bener-bener pandemi banget mas, itu dipakai banget karena bener-bener minimalis banget lah mas dari segi budget, dan include yang didapat pun juga minimalis gitu. Iya, berarti memang waktu itu paket akad saat pandemi benar-benar ini sih ya. Stop keramaian dalam bentuk apapun. Betul. Oke. Ya, itu berkaitan dengan berapa sih standar biaya yang dibutuhkan. Ternyata Iya. memang sulit ya gitu ya, karena tergantung dari kebutuhan si klien pengantin juga. Iya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari klien sendiri ataupun orang yang ingin memakai BWP nggak harus di gedung venue-nya atau di rumah pun bisa ya. Bisa banget mas. Kita sering menggarap pernikahan di rumah, di outdoor dan di gedung. Itu fleksibel sih. Oh, luar biasa. Gitu ya. Jadi di tempat manapun bisa gitu Bisa, ya. Mas. Kecuali di pemakaman bisa nggak? Ya kalau mau mas. Ngeri ya. Mau, Ngeri ya. bisa kok katanya. Oke. Serem sama Mas Gali nih. Oke, nah kemudian kalau misalnya ada di antara ini yang lagi nonton kita gitu kan, pengen tertarik, pengen menggunakan jasa BWP ini, caranya gimana nih? Mungkin Mbak Sulis mau. Iya. Ya, Caranya Mbak gimana, Sulis. Alis? Nah. Yang pertama bisa calling kita dulu. Di nomor nanti di bawah ini ada. Oh, di sini. Di sini. Nanti setelah itu kita tanya-tanya dulu nih mas kebutuhan mereka itu apa. Kemudian kita bisa bertemu untuk membicarakan konsep tersebut. Setelah itu eksekusi. Eksekusi, oke gitu ya. Tapi mungkin survei dulu. Iya, survei-survei. Ya. Jadi klien datang ke kantor atau buat konsultasi itu nggak harus yang memang sudah ada tanggal gitu. Iya. Ketika kalian belum punya tanggal mau konsultasi dulu, kita masih bisa nerima gitu. Bisa gitu ya. Atau teman-teman mungkin bisa lihat portofolionya BWP itu di Instagram. Di @best.weddingplanner. Oh, Instagramnya di best.weddingplanner. Oke. Iya. Kalau misalnya pengen ke kantor di mana nih alamatnya nih? Di Jalan Cempaka nomor 32. Di situ ya. Nanti ketemu sama Sulis ya. Iya. Sama Bagas ya. Bisa juga search di map Best Wedding Planner. Oh, ada langsung Ada. gitu ya? Ada jam kerjanya juga? Ada. Jam berapa nih jam kerjanya? Mulai jam 9 sampai jam 7. Oh, jam 7. Tapi kalau misalnya pengen ngajakin ketemu di luar gitu, di mana bisa juga? Oh bisa, itu malah sering itu kita Sering jadi terjadi. Terjadi. kayak flashback dulu kita sebelum punya kantor mas. Oh, iya. meet Seringnya meet upnya Benar, kita terus. selalu di luar gitu. Dan itu bikin kita boros sebenarnya sih. gitu ya. Oke. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sama Mas Bagas, Mbak Sulis berkaitan dengan BWP nih. Oke. Mungkin buat sahabat podcast Sebayu yang ada di rumah ya, jangan sampai impian pernikahan teman-teman itu jadi kacau hanya karena tidak
percaya sama WO gitu ya. Pokoknya harus diserahkan sama tim WO dan itu pasti akan mengerjakan sesuai apa yang diinginkan ya. Karena WO itu sebenarnya nggak mahal gitu. WO itu bisa disesuaikan dengan budget yang calon pengantin itu sudah dianggarkan. Oke, terima kasih untuk Mas Bagas, Mbak Sulis atas kehadirannya. Semoga BWP semakin sukses, semakin maju ya, semakin dikenal masyarakat. Amin ya. Iya. Terima kasih. Oke. Ya, dan thank you juga buat semuanya sudah nonton kita. Akhirnya saya Gali, saya Danu, Bagas dan Sulis. Ya, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.